Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Reswara Gian Investa. Ya, IHSG ditutup menguat di level 6.611. Untuk membahas pergerakan IHSG selengkapnya, kita telah tergabung bersama dengan Kiswoyo Adijo, Head of Investment Reswara Gian Investa. Mas Kis, kalau melihat perdagangan nampaknya 2 hari ini cukup fluktuatif ya Mas ya, pergerakan indeks kita. Betul. Kita lihat kalau hari ini pagi merah, kemudian siang hijau, kemudian merah lagi, akhirnya ditutup menguat meskipun masih tipis. Sejauh apa sebetulnya pasar merespons sikap hawkish dari The Fed? Sebetulnya kan memang meeting The Fed-nya adalah 2 hari ya, jadi tadi pagi dini hari baru diumumkan, jadi memang fluktuasi, tapi malah akhirnya ujung-ujungnya pasar kenapa Dow Jones yang awal-awal pembukaan kemarin malam itu hijau, terus tadi pagi menjadi merah, karena The Fed-nya akhirnya tidak berani mengambil keputusan kepastian juga. Jadi dia itu kata-katanya menunjukkan tidak ada kepastian, dia bilang oke kita tunggu Maret. Memang sih kalau kita lihat data kemarin bagus banget, angka pengangguran Amerika turun, inflasinya naik. Tapi kan kita harus ingat juga bahwa ternyata kenapa inflasi naik di Amerika? Karena harga barang naik. Kenapa harga barang naik? Ternyata pasokan barang di Amerika lagi susah. Jadi itu ada kaitan juga dengan pasokan dari Cina, karena Cina juga baru pulih dan sebagainya, ada lockdown dan sebagainya, ada kemarin sempat krisis listrik juga. Jadi memang karena pasokan barangnya langka, pasokan Amerikanya sedikit, dan sementara kebutuhannya banyak, Amerika lagi berusaha pulih, karena kemarin ada jaminan sosial dan sebagainya, harganya naik, inflasi naik. Tapi kan The Fed juga sepertinya mereka melihat bahwa kalau sampai ini kan kenaikan inflasi dan kenaikan harga barang ini kan hanya sementara. Begitu mereka cepat-cepat naikin suku bunga, ya takutnya malah ambruk lagi gitu loh ekonomi Amerika. Jadi memang perkataan kemarin The Fed ujung-ujungnya sih itu direkturnya ya ngomong cuma bilang oke, kita akan kembali bulan Maret. Jadi mereka memang saya lihat dari penafsirannya pihak-pihak itu oke, jadi The Fed sendiri tidak yakin, tidak optimis. Harusnya kalau mau ya seharusnya kata-kata yang ditunggu oleh market adalah kepastian. Oke, Maret saya akan naikin. Jadi dia bilang kita lihat bulan Maret. Jadi sebetulnya ini memang tafsirannya ini orang-orang agak sedikit shock juga, dipikir sudah ada kepastian. Nah ini sebetulnya pasar itu dibutuhkan adalah sebuah kepastian, bukan ketidakpastian. Ketika muncul sebuah ketidakpastian itu gejolak akan muncul. Tapi kalau sudah pasti, artinya mereka juga yakin, oh The Fed sudah pasti. Kalau The Fed sudah pasti, berarti The Fed sendiri sudah yakin bahwa ekonomi Amerika sudah pulih. Bukan akan pulih, sudah pulih. Jadi ini yang kata-kata ditunggu ini sebetulnya itu. Tapi ternyata dengan data-data yang bagus, memang itu data bagus itu takutnya hanya sementara gitu kan. Jadi The Fed sendiri pun belum bisa memastikan. Otomatis market juga menilai lah, The Fed saja tidak bisa memastikan bagaimana kita gitu kan. Jadi memang market jadi galau. Jadi kalau kita lihat market Amerikanya galau dan itu kalau kita bicara market Amerika. Tapi kalau kita bicara ke IHSG-nya, sebetulnya memang ada sedikit, kalau kita itu kan kebetulan ada Omicron juga. Omicron ini kita lagi meningkat terus. Tapi kalau saya lihat tingkat kematiannya memang rendah. Jadi memang pertama kita lagi soal Omicron, apakah ini gelombang ketiga ini akan tinggi apa tidak. Jadi memang seperti saya katakan sebelumnya bahwa ketakutan akan gelombang ketiga Omicron ini adalah di bulan Februari atau paling lama Maret. Tapi kalau kita bisa semut, artinya tidak separah gelombang Delta atau Juli Agustus tahun kemarin yang gelombang kedua, yaitu market akan menanggapinya dengan lebih baik. Tapi kita harus ingat, kepanikan ini kok aneh. Panik tapi marketnya nggak turun. Ya kalau kita lihat, ingat belajar sejarah Corona, Juli Agustus tahun kemarin itu gelombang kedua itu parah. Sorry, bahkan ya saya boleh katakan bahwa ada 3 orang lah teman yang saya kenal dekat juga lewat gitu kan. Tapi kalau di gelombang pertama, itu yang awal-awal dari Wuhan, itu yang bilang lockdown awal-awal, itu semua teman saya sehat, selamat. Nah, tapi ternyata marketnya berbeda. Di gelombang pertama market turun begitu dalam, di gelombang kedua yang tingkat keparahannya sangat tinggi, artinya banyak mungkin orang di sekitar kita, orang yang kita kenal dekat pada lewat, malah IHSG-nya nggak turun. Nah, saya rasa juga nanti di gelombang ketiga ini, kalaupun ya saya harapan saya tidak separah dengan Delta ya, artinya market juga saya lihat sudah berusaha menyesuaikan diri. Mereka hanya akan melihat ini sampai seberapa parah. Tapi mereka sudah melihat bahwa kedepannya ekonomi akan pulih. Karena bagaimanapun juga IHSG itu adalah gambaran 6 bulan ke depan ekonomi Indonesia. Kita tidak bicara besok atau bulan depan, bulan Maret atau Februari, Maret, enggak. Tapi kita bicara 6 bulan ke depan. Jadi paling mereka hanya akan melihat sikonya Omicron ini sampai kapan. Oh ternyata sampai Februari, Maret. Setelah Februari, Maret, bagaimana? The next-nya apa? Oh, the next-nya ekonomi Indonesia masih akan tetap pulih dan sebagainya. Ya sudah, mereka jadi IHSG-nya saya lihat itu sudah kemarin-kemarin sudah mencoba mendekati high. Kalau kita bicara high-nya IHSG sepanjang masanya, 6754 itu adalah di bulan November. Bulan kemarin itu Januari sempat mendekati 6738, tapi batal. Setelah 6738 turun lagi. Nah ini kalau saya lihat kemarin sempat mencoba break level psikologisnya 6.500, tapi kayaknya masih dijaga level 6.500 sebagai support. Ya karena kita tahu bahwa mungkin market juga menilai kita sebetulnya sudah waktunya untuk break.
ketidakpastian juga muncul. Ya ujung-ujungnya kita sekarang masih wait and see, tapi saya lihat kita setelah masa-masa ketidakpastian ini lewat, nanti harusnya sih kita akan lebih baik. Jadi pertama faktor ketidakpastian dari The Fed sendiri Amerika, yang kedua dari dalam negeri ini, seberapa parah nih Omikron. Memang sih jumlahnya meningkat, tapi kan kalau tingkat kematian kecil, akhirnya pasar akan menanggapi, kalah jumlah banyak, nah masalah yang penting pertama rumah sakit tidak sampai kekurangan ranjang dan sebagainya. Terus yang kedua juga tingkat kematian kecil, ya akhirnya pasar akan menanggapi dengan sinyal positif. Jadi memang sampai minggu depan ini kemungkinan break naik masih ada. Jadi kita lihat memang market ini lagi melihat terus siklon ekonomi domestik dan internasional lagi dipantau dengan sangat ketat banget sebetulnya oleh market. Itu sih gambaran market saat ini. Gitu. Artinya dengan mempertimbangkan kemudian The Fed membaca suku bunga pada Maret, kemudian juga perkembangan Omikron yang kasusnya sedang naik-naiknya, bagaimana Anda melihat ekonomi kita, ekonomi RI ini jadi daya tahan untuk mencegah outflow? Kalau kita lihat sebetulnya outflow-nya ini kita nggak akan besar. Jadi memang ini saya harus tegaskan lagi bahwa asing itu juga banyak jenis ya. Seperti tadi lokal itu kan ada trader, ada investor. Kalau kita bicara yang trader, mungkin yang asing akan keluar. Karena mereka yang trader itu biasanya minjem duit dari Amerika. Sehingga ketika suku bunga Amerika akan dinaikin, mereka buru-buru menjual asetnya di mana-mana. Jadi perbedaannya adalah tahun kemarin pada saat suku bunga Amerika rendah itu mereka pinjam duit di Amerika. Kan suku bunganya kecil banget. Mereka taruh di mana-mana, salah satu di Indonesia dan sebagainya. Tapi untungnya itu inflow-nya pada saat itu tidak terlalu besar. Sehingga itu kalau outflow-nya itu terjadi pun saya rasa ini sudah terjadi kemarin-kemarin. Jadi sekarang ini yang tersisa hanya tinggal kecil. Lalu apakah masih ada asing? Masih ada. Yang asing tipe-tipe investor yang sudah mereka terbiasa lama invest di Indonesia, mereka tidak akan ada perubahan. Mereka memang tetap masih di Indonesia. Bahkan mereka malah menganggap pasar Indonesia ini menarik. Karena bagaimana juga pertama, tingkat vaksinasi kita ini salah satu yang terbaik di dunia. Dibandingkan dengan negara lain. Karena negara kita ini luas, dipisahkan oleh lautan, oleh pulau, penduduknya juga banyak gitu kan, salah satu 10 besar dari segi jumlah penduduk, tapi tingkat vaksinasi kita sudah yang 2 dosis itu sudah mencapai 50% dari target komunitas 100 juta orang dengan infrastruktur kita yang cukup susah juga, dengan kita tersebar di banyak tempat, hampir terpencil sebagainya. Itu asing sudah mengapresiasi bahwa, nah makanya ini adalah ujiannya adalah setelah kita tingkat vaksinasinya kita tinggi. Kalau tahun kemarin Juli Agustus gelombang kedua kan memang tingkat vaksinasi kita itu di bawah 5%. Sekarang kan tingkat vaksinasi kita ini sangat tinggi. Ini memang ujian bagi kita. Kalau memang tinggal dengan tingkat vaksinasi yang tinggi ini ternyata Omikron mengganas pun tapi ternyata tidak parah efeknya, berarti artinya vaksinasi kita berhasil. Kita vaksinnya tepat, berarti juga vaksinnya tepat dan juga waktu kita tepat. Jadi memang kalau kita bicara vaksin ada berbagai macam pertentangan soal merek. Tapi saya rasa itu adalah persaingan bisnis, karena bagi juga vaksin itu kan produsen vaksin itu bagi mereka ini bisnis. Jadi memang mereka akan saling menjelek-jelekan satu sama lain antar merek. Nah untuk membuktikan kita yang sebagian besar pakai Sinovac ini valid apa enggak, ampuh apa enggak, ya kita pembuktian di Indonesia. Karena kalau kita bicara yang vaksin buatan Eropa Amerika itu ternyata babak belur juga kan, ini kemarin yang belakangan ini di Amerika, di Eropa mereka mulai meledak juga. Singapura, negara tetangga kita yang dulu meremehkan Sinovac pun akhirnya mereka sekarang mengakui Sinovac juga, karena mereka akhirnya babak belur juga, kena juga gitu kan. Nah kebetulan Indonesia yang pakai sebagian besar Sinovac, ini adalah ujian apakah vaksin Sinovac ini efektif apa tidak ujiannya di Indonesia. Jadi memang kalau memang positif ya itu wajar kalau memang tinggi karena kan dites. Tapi nanti kita lihat tingkat kefatalan dan tingkat kematiannya seperti itu, sama tingkat rumah sakitnya penuh apa enggak kan gitu. Kalau nggak fatal kan nggak masuk rumah sakit gitu kan. Nah itu yang sebetulnya lagi ditunggu sih oleh market juga. Jadi memang sampai pertengahan Februari itu kita lagi menunggu data-data corona untuk dalam negeri. Tapi saya rasa pemerintah masih optimis karena setidaknya biarpun angkanya corona naik, itu sekolah kan masih PTM. Biarpun ada berbagai macam pihak, kalau bisa dirubah lagi ke online. Tapi kayaknya Pak Luhut masih percaya diri, masih PTM aja nggak apa-apa, gitu, nggak harus online lagi. Kalau dulu kan memang parah dibikin online semua kan. Memang pemerintah bilang kalau bisa mengurangi perpergian, mengurangi ngumpul-ngumpul, kantor kalau bisa mulai dikurangi, tapi kan tidak ada paksaan. Kalau dulu kan dipaksa harus maksimal 25%, sekolah harus online gitu kan. Nah, ini kita tunggu terus sih sebetulnya perkembangan lebih lanjut dalam sampai pertengahan Februari lah, seperti itu. Artinya meskipun pasar masih dibayangi dengan perkembangan dari Omikron yang kasusnya masih tinggi, kemudian juga adanya proyeksi pembatasan begitu, kemudian juga adanya perkembangan The Fed. Tapi kalau kita melihat dari sisi investasi, Anda katakan Mas Kis bahwa Indonesia adalah tempat yang menarik begitu bagi investor. Kalau kita lihat data, ini data yang paling baru disampaikan oleh Menteri Investasi Pak Bahlil, bahwa realisasi investasi kita bahkan melebihi targetnya 900 triliun, kemudian sekarang 901,02 triliun. Targetnya di tahun ini 1.200 triliun. Nah ini bagaimana mempengaruhi optimisme pasar?
Pasti, pasti. Karena kalau kita lihat, pertama kita lihat bahwa kita pulihnya cepat ya. Kalau kita tuh jalan tol sudah macet ya. Biarpun ini ada ketakutan pembatasan, tapi jalan tol sudah macet. Travel Jakarta Bandung sudah tingkatnya sudah mulai tingkat penuh lagi. Terus kita jangan lupa kita ekspor kita sudah mulai naik karena kita beda. Kalau dulu kan kita ekspornya bahan mentah, jadi tanah atau batuan kita kirim keluar. Tapi sekarang kan nggak, kita sudah olah jadi smelter kan. Ada kayak nikel, itu nikel timah itu kan kita nggak kirim berupa batuan atau tanah yang murah, tapi kita sudah berupa batangan murni, ingot murni, kadar 99% nikel, 99% timah, itu kan harganya jauh lebih mahal. Ternyata itu meningkatkan nilai ekspor. Jadi kalau kita tahu bahwa neraca perdagangan kita dengan Cina, dulu kita defisit. Artinya kita kirim barang dapat uang sedikit, kita impornya gede. Tapi tahun kemarin kita berhasil bisa membukukan positif, artinya memang kita dapat uang lebih banyak daripada kita dapat uang dari Cina itu lebih banyak daripada kita keluar bayar ke Cina. Ya karena itu kita sudah kirim barangnya berupa smelter-smelter. Nah, kedepannya saya lihat ini investasi kita, makanya Pak Jokowi itu menggalakkan ada baterai listrik. Jadi kedepannya kita baterai listrik kalau bisa bikinnya di Indonesia. Jadi kalau kita tahu kedepannya akan ada namanya mobil listrik dan motor listrik, itu nanti biaya kos paling gede dari mobil listrik dan motor listrik itu adalah pada baterainya. Dan kalau baterainya bisa bikin di Indonesia, masalah nanti mobilnya mau bikinnya di Cina, mau bikinnya di Korsel, mau bikin di Jepang, tidak masalah. Karena ongkos paling besarnya kan di baterai. Jadi memang tindakan Pak Jokowi dengan memaksa ada smelter, nanti akan ada baterai listrik harus bikin di Indonesia, masalah mobilnya mau bikin di luar, rakit di luar, nggak apa-apa. Pokoknya baterainya belinya dari Indonesia. Jadi kita kirim ke luar negeri itu dalam bentuk baterai sudah jadi, siap pakai. Nah itu sebetulnya nanti akan meningkatkan nilai tambah juga, otomatis ekspor kita jadi tinggi, menambah lapangan pekerjaan juga, ekonomi kita di Indonesia putarannya juga lebih dalam. Jadi memang itulah yang membuat pertama kita memang industrialisasi kita lagi berusaha digalakkan, jumlah penduduk kita juga banyak, jadi konsumsi kita juga gede, karena kalau kita tahu perekonomian Indonesia itu 50% sampai 60% disokong oleh konsumsi masyarakat kita juga. Itu sudah sangat sehat, karena Amerika pun juga sama, mereka disokong oleh konsumsi domestik mereka juga. Makanya kita sudah searah, makanya investor asing tertarik juga untuk masuk di sini, karena semua kebutuhan bahan baku untuk industri ya, terutama kayak mobil listrik dan motor listrik yang akan menjadi the future masa depan, bahan bakunya ada di Indonesia. Yang pakai siapa? Kelaknya juga orang kita juga gitu. Jadi makanya ini sebetulnya kita sudah on the track ke arah yang tepat. Jadi biarpun lagi masa corona ini kita agak tersendat pembangunan pabrik-pabrik itu kan, tapi tetap dipaksa dijalankan harus gitu. Jadi memang kita menarik. Jadi nanti kalau memang corona itu sudah tahun ini dinyatakan berakhir, mungkin perkiraan kami sih mungkin sekitar pertengahan tahun, semoga pertengahan tahun ini corona di seluruh dunia sudah mereda, artinya kalau muncul varian baru tidak seganas lagi. Ya ini Omikron ini sebenarnya cobaan, artinya tes. Kalau memang Omikron ini tidak seganas seperti sebelumnya Delta, artinya kalau muncul varian baru pun tidak akan lebih ganas lagi dari Omikron, ya artinya ekonomi dunia sudah bisa pulih dan kita sudah siap untuk lari juga. Jadi memang Indonesia sudah on the track, biarpun kita masih terseok-seok ada pengetatan kiri kanan, tapi begitu pengetatan dilonggarin, ekonomi kita langsung lari duluan. Ya. Itu memang harus kita lakukan dan kita sudah jalannya udah benar. Makanya kita berharap semoga di tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa 5%, IHSG-nya bisa menuju ke arah 7.500 untuk level tahun ini, seperti itu. Oke, artinya meskipun masih dibayangi dengan bayang-bayang Omikron, tapi sebetulnya investor dalam dan juga luar negeri sebetulnya masih optimistis dengan perkembangan perekonomian kita, kemudian juga penanganan kasus COVID-19. Mas Kis, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, dialog akan kami lanjutkan, usai jeda tetaplah di Closing Market. Liputan 3 Pramosa, jadi ancaman di seluruh kota. Kita di kalangan gangguan ini menyebabkan
Pemirsa Dialog kita lanjutkan, kita masih terhubung dengan Kiswoyo Adijo, Head of Investment Reswaragian Investa. Mas Kis, kita lanjutkan. Ini kalau kita lihat polanya sepanjang Januari awal tahun 2022 ini untuk indeks kita, nampaknya ini memang tadi kita katakan di awal segmen cukup fluktuatif begitu, bahkan 2 hari ini juga begitu. Nah ini kalau kita melihat untuk potensi rebalancing pada Februari 2022 ini, Anda sendiri melihatnya seperti apa Mas nanti? Rebalancing seperti saya bilang tidak terlalu berpengaruh karena kita lihat bahwa penggerak IHSG masih tidak berubah dari tahun ke tahun. Itu ada BRI BCA itu dengan bobot paling besar, lalu level di bawahnya itu ada Telkom, lalu level di bawahnya lagi ada Astra, Bank Mandiri, dan BBNI. Bank BNI 4, jadi 6 saham ini masih penggerak IHSG. Jadi memang kalau kita lihat beberapa hari ini Bank Mandiri, BBNI sudah naik tinggi, Telkom juga sudah naik tinggi, bahkan habis mendekati harga new high sepanjang masanya. Itu di level tadi sempat naik ke Telkom 4.400, itu harusnya semoga tahun ini bisa ke arah 5 ribuan. High sepanjang masanya 4 ribuan. Jadi sebelumnya ada resisten terdekat 4.500, sebelumnya ada high sepanjang masanya 4.800. Jadi setelah dia bisa lewati 4.500 itu masih akan mencoba ke level 5.000 sesuai dengan target. Tapi memang ada yang ketinggalan. Kalau kita lihat BCA juga sama, high sepanjang masanya tahun kemarin itu 8250. Sebelumnya sempat ada level 7.900, tadi sempat ada mendekati 7.800 ya, 7575. Jadi memang kalau kita lihat BBNI sudah naik lagi ke arah 7.300, Mandiri tadi sempat 7.600, itu mereka semua masih ada. Tapi memangnya ketinggalan 2, ini BBRI. Kebetulan BBRI ini bobotnya besar, tapi dia masih berada di bawah, masih di bawah 4.200. Astra Internasional juga, pada kita tahu laporan keuangan dia harusnya di tahun kemarin ini, tahun buku kemarin, itu akan bagus, lebih baik, karena kita tahu penjualan mobilnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari year on year, artinya dari tahun ke tahun. Jadi memang 2 ini yang peluang mau dibeli karena ini memang masih murah dari Astra Internasional dan BBRI. Dan jangan lupa BBRI sudah menganggarkan dana untuk buyback sebesar 3T dan memang akan berlakunya mulai 1 Maret. Dan buyback ini adalah sinyal positif karena buyback ini artinya menandakan di mata manajemen, di mata Dewan Direksi, ini saham BBRI ini sudah kemurahan. Karena mereka menganggap karena sudah kemurahan, jadi mereka akan ada duit cash dari keuntungan mereka, uang cashnya real. Mereka belikan sebagai saham mereka, nanti dalam waktu 3 tahunan atau paling lama 5 tahun itu mereka bisa jual kembali dengan harga lebih tinggi. Dan otomatis mereka dapat keuntungan juga dari situ, dari penjualan saham itu, penjualan saham kembali. Terus yang kedua, selama buyback-nya sudah di buyback, pada saat mereka bagi dividen, otomatis dividennya akan lebih tinggi, karena jumlah lembar sahamnya berkurang. Dan itu juga, jadi saya bilang sinyal positif saham buyback itu menandakan di mata, kan menamai manajemen mereka tahu lah, perusahaan ini bisnisnya kayak apa. Harga wajar perusahaan berapa, mereka tahu lah. Mereka menganggap harga saham sekarang ini kemurahan, dan memang benar. BRI belum naik sendirian, makanya Dewan Direksi nanti ada RUPS di 1 Maret, dan mereka bilang begitu ketok RUPS, saat itu juga mereka mulai program buyback cukup lama yang mereka sudah menganggarkan dana sekitar 3T. Karena mereka menganggap ya ini harga sahamnya udah kemurahan, karena memang sampai saat ini belum naik itu BRI sama Astra gitu. Jadi 2 saham ini memang menarik dari 6 penggerak IHSG yang besarnya ini sih. Gitu. Mas Kis, apakah bisa saya katakan bahwa P-Caps perbankan ini akan sangat berkontribusi aktif sekali untuk rebalancing pada Februari 2022? Betul, sangat pasti. Karena memang penggerak IHSG dari tahun ke tahun selalu mereka 4 besar ini. Jadi dari BCA dulu, bobot pertama, terus yang keduanya ada Bank Mandiri dan BBRI. Itu memang pasti. Jadi ibaratnya kalau BRI BCA-nya tidak naik, Bank Mandiri dan BBNI partnernya nggak naik, IHSG akan susah untuk naik tinggi segitu loh. Bisa naik tinggi dengan saham-saham lain, tapi terlalu berat itu. Makanya kalau ini kita tahu kan kayak hari ini, itu yang membebani adalah Telkom. Telkomnya minus. Untungnya Bank Mandiri sama BBNI masih hijau, tambah BRI BCA-nya masih hijau juga. Kalau enggak mungkin bisa berat juga. Kita bisa, tadi kan IHSG sempat merah, itu karena Telkom. Tapi karena Telkom yang merahnya berkurang, terus BRI, BCA, Mandiri, BBNI masih hijau, ya IHSG bisa ikut hijau. Tapi kalau sampai BRI yang merah, kayak kemarin itu BRI yang merah, BCA-nya merah, ya itu susah untuk naik gitu loh. Karena memang itu mereka bobotnya gede gitu. Oke, dengan perkembangan inflasi Omikron, kemudian juga perkembangan suku bunga dari The Fed, melihat juga normalisasi moneter. Nah, sektor apa yang paling Anda rekomendasikan untuk Februari ini? Karena kita masih optimis bahwa Februari ini bulan depan, yaitu Februari, IHSG masih, sebetulnya kita lihat IHSG saya masih optimis, masih arahnya on the track ke atas. Karena kita tahu level kristalogisnya, supportnya 6.500 masih dijaga dengan baik, artinya sulit untuk ditebus. Ini IHSG masih ke arah 7.000 sampai 7.200, sehingga kalau memang arahnya IHSG ke atas, kita tahu kita harus cari saham-saham penggerak IHSG-nya, yaitu model kayak BRI BCA, Mandiri, BBNI, Telkom, Astra. Dan dari itu kan kita tahu sahamannya masih belum naik nih, karena kan IHSG itu seperti timbangan. Ketika BCA sudah naik tinggi,
saham dari itu 6 saham itu apalagi yang belum naik tinggi, itu mereka akan ditarik naik ya. Kalau analisa kami masih Astra sama BBNI yang menarik karena itu mereka belum naik tinggi sih gitu dibandingkan dengan 4 yang lain seperti itu. Jadi karena kita percaya bahwa IHSG ya, kalau yakin bahwa IHSG akan ke arah 7.000 sampai 7.200 di level di bulan Februari, ya kita cari saham-saham penggerak IHSG yang besar lah gitu. Oke, baik. Artinya memang secara garis besar sebetulnya perbankan masih sangat direkomendasikan ya Mas ya untuk perdagangan Februari ya? Betul, karena bagi juga perbankan di Indonesia itu adalah sektor yang paling menguntungkan di dunia, Mbak. Baik. Jadi kalau kita tahu keuntungan perbankan Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan dengan di belahan dunia atau di negara-negara lain. Sehingga itu juga menarik para investor, para trader asing juga untuk masuk ke sektor-sektor perbankan di Indonesia di saham big ticket-ticketnya ini gitu. Baik, Mas Kiswoyo, terima kasih atas informasi dan juga analisis dan juga dialog kita pada sore hari ini sangat komprehensif. Terima kasih Mas Kiswoyo, salam sehat. Oke, siap, thank you.